You say that I'm psychotic, but then you like it like that. Pagi harinya ketika Yongki selesai sarapan mendapat telepon dari Miftah soal rencana semalam yang gagal total. Yongki langsung meletakkan kembali tas kerjanya dan menghampiri istrinya. Sayang, kamu kalah telak. Akan aku tagih 3 rondenya, ucap Yongki tersenyum penuh kemenangan. Apa? Bagaimana bisa Om Bintara tidak tertarik? Padahal Umi Selasih sangat cantik, baik hati dan pandai mengaji, pekik Indria heran. Aku tidak peduli itu. Yang aku bahas sekarang adalah mana 3 rondeku, sela Yongki. Kan sudah waktunya kerja. Sana buruan berangkat nanti telat, ucap Indria gugup. Aku nggak mau kerja. Aku ingin ibadah saja. Bukannya membahagiakan istri juga termasuk ibadah, balas Yongki nyengir. Kebetulan pagi itu Arjun sudah tidur nyenyak setelah dimandikan, sehingga Yongki bisa bebas membawa istrinya masuk ke kamar. Indria tidak habis pikir jika Yongki benar-benar meminta 3 ronde itu. Tubuhnya sampai gemetar dan lemas. Kamu nakal mas, keluh Yongki. Nakal nggak apa-apa. Yang penting menjadi suami dan ayah yang baik, jawab Yongki tersenyum manis. Jika di dalam kamar, Indria memang melepas cadarnya karena suaminya yang meminta. Sebab Yongki yang usil setiap saat akan curi ciuman. Walau kesal, tetapi Indria bahagia dengan tingkah suaminya yang penuh kejutan. Mas, aku kebon suntik 3 bulan kok jadi mudah lelah gini ya, ujar Indria. Kebon alami saja kalau gitu, saran Yongki. Indria terdiam. Ada sesuatu yang membuat dirinya merasa sulit memutuskan. Hayo, nggak relakan saat-saat paling enak terenggut. Ahai, gayamu mengeluh 3 ronde aslinya kamu setiap malam meminta itu, goda Yongki. Apaan sih? Aku hanya memikirkan kalau sampai kebobolan bagaimana. Kasihan Arjun yang masih menyusui, sela Indria sambil mencubit lengan suaminya. Kita minta solusi ke dokter saja bagaimana baiknya ya, balas Yongki. Tapi melihat Dinala, aku sangat ingin bayi perempuan. Jadi kita tunggu sampai usia Arjun umur 3 tahun, ujar Indria antusias. Apakah tidak akan merepotkan? Usia 3 tahun sedang aktif-aktifnya. Nanti kamu yang repot mengurusnya, tanya Yongki cemas. Lah kan itu anak kamu juga mas. Masa aku sendiri yang merawatnya, sindir Indria. Baiklah kita rawat bersama, jawab Yongki nyengir. Yang ditunggu-tunggu Miftah akhirnya datang juga. Istrinya sudah sembuh dan telah melewati masa nifas. Dengan semangat dia segera mengadakan ijab kabul yang hanya dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga. Yanti juga ikut datang. Dia pun memberi kabar jika Amjad telah menikah bersama tunangannya. Alhamdulillah. Semoga mereka bahagia, ucap Safira. Kamu tidak bersedih? Tanya Yanti. Tidak, hidupku juga sudah bahagia, jawab Safira jujur. Kalian sudah selesai belum gibahnya? Sindir Miftah. Ah maaf, ucap Yanti nyengir sendiri. Selesai ijab kabul, seluruh keluarga yang datang dipersilahkan untuk menikmati hidangan. Sedangkan Miftah masih menahan istrinya untuk diajak bicara. Kamu masih belum melupakan Amjad? Tanya Miftah. Siapa bilang? Aku malah senang kok akhirnya dia menikah dengan tunangannya, jawab Safira. Tapi kamu masih mencintainya kan? Sela Miftah cemburu. Tidak, jawab Safira tegas. Kalau begitu, buktikan malam ini jika kamu tidak mencintai Amjad, tantang Miftah. Safira berdetak kencang. Untuk sekian lama hidup bersama tetapi memang belum pernah melakukan hubungan badan dengan suaminya. Kamu masih tidak mau? Tanya Miftah agak kecewa. Aku hanya takut, jawab Safira jujur. Malam ini aku tidak akan kasar lagi. Aku tahu kamu trauma karena dulu aku yang brutal, ucap Miftah penuh harap. Safira hanya tersenyum, mencoba memberanikan diri dan tidak ingin mengecewakan suaminya. Walau dalam hatinya bergemuruh hebat, grogi dan juga takut. Malam harinya suasana rumah Miftah sudah sepi lagi, sebab keluarga yang lain sudah pada pulang. Nathan dan Nala juga seolah tahu jika malam ini adalah malam yang penting bagi kedua orang tua mereka, sehingga si kembar tidur nyenyak. Safira dan Miftah baru selesai salat. Ada yang lain dari pandangan Miftah. Sorot mata yang teduh tetapi tajam seperti elang yang hendak menikam. Safira, kenapa kamu terus menunduk?
Tanya Miftah. Aku. Miftah tersenyum. Tentu saja istrinya malu dan salah tingkah. Selesai Safira melepas mukena, Miftah langsung memeluk istrinya dari belakang. Istriku, apakah kamu mencintaiku? Tanya Miftah. Kenapa ditanyakan lagi? Kamu seharusnya sudah tahu jawabannya. Jawab Safira. Membatu saking tegangnya. Aku hanya ingin mendengar jawaban dari mulutmu. Agar hatiku merasa yakin dan puas. Bujuk Miftah sambil mengecup tengkuk istrinya. Safira langsung merinding. Tetapi lengan Miftah semakin erat memeluknya dan bibirnya semakin gencar mencumbunya. Kenapa tidak menjawab juga? Apakah bilang mencintaiku? Masih membutuhkan pertimbangan lagi. Sela Miftah setengah kesal. Aku mencintaimu mas. Ucap Safira terbata-bata. Miftah sudah tidak tahan lagi. Dia langsung menarik Safira menghadap wajahnya. Miftah mengecup kening sang istri sambil berdoa. Dia sudah tahu bagaimana cara menyetubuhi istrinya dengan baik dan benar. Berkat belajar pada Yongki, awalnya Safira sangat takut. Tetapi, lama-lama pertahanannya runtuh juga. Apalagi sikap Miftah yang begitu lembut dan manis. Membuat Safira dibuai oleh kenikmatan yang membuat dirinya melayang. Safira dengan ikhlas menyerahkan tubuhnya. Butir-butir air mata menetes bahagia. Akhirnya dia bisa melepaskan rasa traumanya dan melalui semua ini dengan baik. Miftah menepati janjinya. Bisa menahan diri dan tidak brutal seperti dulu. Mereka berdua mencapai puncak kenikmatan bersama. Desahan panjang Safira membuat Miftah sangat gemas dan menggigit. Mesra bahu istrinya. Terima kasih sayang. Bisik Miftah begitu puas mendapatkan apa yang selama ini diinginkan. Safira tidak menjawab. Sangat malu sampai ingin bersuara atau menatap mata suaminya tidak sanggup. Miftah tertawa. Padahal mereka sudah tinggal bersama hampir setahun. Tetapi masih saja merasa gugup. Lelahkan. Ayo istirahat. Besok kita bercinta lagi. Bisik Miftah sambil memeluk istrinya erat. Mas, jangan terlalu erat. Aku tidak bisa bernapas. Elak Safira. Miftah tersenyum. Meregangkan pelukannya. Baru saja ingin memejamkan mata Nala menangis. Aku lelah mas. Keluh Safira. Iya deh. Tapi aku tidak punya ASI loh. Jawab Miftah. Bawa aja kemari. Ucap Safira. Tepat setelah Nala tertidur lagi. Gantian Nathan yang terbangun dan menangis minta ASI. Memiliki dua anak memang melelahkan. Tetapi juga bahagia luar biasa. Besok pagi saatnya Nathan dan Nala imunisasi. Aku mau berangkat bersama Kak Indria. Ucap Safira. Kebetulan besok aku ada rapat penting. Tapi bawa dua baby sister ya. Biar kamu tidak kerepotan. Saran Miftah. Iya. Mas. Jawab Safira patuh. Miftah menatap istrinya sendu. Setelah melahirkan tubuh Safira tidak membengkak dan masih ramping. Orang asing pasti tidak ada yang tahu jika Safira sudah memiliki dua anak, karena terlihat masih muda.